Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Aula Dialog. Kali ini bersama saya Muhammad Ikhwanul Arifin. Kali ini kita bersama Dr. Abdul Hamid. Beliau merupakan sekretaris bidang media RMI PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, beliau ini baru saja launching atau menerbitkan sebuah buku, judulnya Literasi Digital Santri Milenial. Nah, ini ada tagline-nya, buku pegangan santri di era banjir informasi. Jadi ini seperti ini bukunya. Oke. Pak Abdul Hamid, saya manggil gitu aja, nggih. Bisa dijelaskan nggak secara singkat tentang buku tersebut ini? Jadi buku Literasi Digital Santri Milenial ini berawal dari keresahan para santri di era banjirnya informasi. Jadi sekarang kita sadari atau tidak, setiap hari itu banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke HP kita ya, baik melalui sosial media WhatsApp, baik melalui sosial media Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan yang lain sebagainya. Maka berawal dari keresahan-keresahan tersebut, bagaimana cara santri agar tahu metodologi dalam memfilter informasi-informasi yang membanjiri, apakah informasi tersebut itu hoax ya, informasi palsu, hoax, atau informasi yang benar. Maka diperlukan buku pegangan untuk para santri, dan kemudian muncullah buku Literasi Digital Santri Milenial ini. Mengapa Anda kok tertarik mengangkat tema tersebut? Yang pertama, literasi digital ini sebenarnya adalah bagian variabel dari disertasi tugas akhir S3 saya. Jadi saya S3 di Universitas Negeri Malang, jurusannya Teknologi Pembelajaran, beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, 5.000 doktor. Judul disertasi saya adalah pengaruh strategi mobile seamless learning dan literasi digital ya terhadap penguasaan konsep siswa ya di sekolah dasar. Sehingga ini adalah bagian kecil dari variabel disertasi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, diakui atau tidak, literasi digital ini merupakan skill, kemampuan setiap orang dalam memahami ya, mendapatkan, menganalisis ya, mensintesis informasi ya. Jadi ini merupakan skill yang penting kepada setiap manusia yang hidup di era informasi sekarang ini. Ya. Dari judul bukunya itu kan Literasi Digital Santri Milenial. Saya garis bawahi santri milenial. Itu apa, Gus? Santri milenial itu. Jadi kalau kita membaca sebuah teori, ini adalah generasi ya. Jadi generasi itu, kalau beberapa teori yang kita baca, kita tahu semua ada namanya generasi baby boomers ya. Generasi baby boomers adalah generasi kakek kita, ayah kita, itu generasi baby boomers ya, yang sekarang usianya sekitar 40 tahun ke atas ya, 40, 50. Nah, dari masing-masing generasi itu punya karakteristik. Di bawahnya generasi baby boomers ada namanya generasi Y atau generasi milenial. Seperti saya itu masuk generasi milenial, kelahiran sekitar tahun 1980-an sampai 90-an, itu masuk dalam kategori generasi milenial. Setelah itu ada namanya lagi generasi Z ya, Gen Z ya, itu pasca milenial, kelahiran sekitar 2000-an ya, itu namanya generasi Z. Dan masing-masing generasi tersebut mempunyai karakteristik, mempunyai cara pandang, mempunyai hobi dan passion masing-masing. Ya, tapi kan sekarang ini kan santri kan anggapan masyarakat itu santri kan kolot, gagap teknologi, deso. Itu bagaimana? Kok malah Anda malah bikin literasi digital santri milenial seperti ini? Jadi kalau di dalam buku ini saya jelaskan mengutip istilah santri menurut Gusmus ya. Jadi di dalam buku ini saya mengutip istilah santri ala Gusmus, itu tidak hanya setiap orang yang pernah mondok di pondok pesantren. Nah, itu kan makna zaman dulu ya. Kalau kita membaca buku Clifford Gate ya, dalam Islam Jawa itu kan dibagi menjadi 3 ya, mulai dari abangan,
santri sama apa Mas? Priai. Nah, kalau ini sudah ada geser ya, pergeseran makna dari santri itu sendiri. Saya mengutip dawuh dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Beliau mengatakan bahwa santri bukanlah orang yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, maka dialah santri. Jadi santri di sini tidak hanya yang teman-teman yang pernah di pondok pesantren saja, tapi teman-teman yang punya akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu juga bagian dari santri. Dan ketika memang ada definisi santri kolot, itu sebenarnya memang by design ya. Kalau kita amati yang menulis buku-buku santri sebelum Prof. Zamahsari Dhofir, itu memang orang-orang yang bukan santri. Contoh ya, Clifford Geertz ya. Terus kemudian kita tahu semua ini yang nulis apa namanya, yang ahli hadis itu, yang Snok ya, Snok itu mengidentikan santri itu dengan, mohon maaf ya, sarungnya ngelinting, kemudian pecinya miring, bau mulutnya rokok, pokoknya negatif lah. Itu Clifford Snok. Kemudian Clifford Geertz lumayan lah ya, membagi definisi santri itu membagi definisi Muslim Jawa menjadi 3, mulai dari abangan, priai, santri ya. Nah itu, kemudian ada Zamahsari Dhofir. Alhamdulillah Prof. Zamahsari Dhofir dengan disertasinya ini sudah mampu mendefinisikan santri secara baik ya. Yang harus santri itu yang pernah mondok pesantren, punya kiai ya, seperti pesantren juga syaratnya ada 5 yang sekarang diadopsi di undang-undang pesantren itu ya. Yang pertama ada kiai, ada santri, ada tempat ibadah, aula, musola, masjid atau sejenisnya, ada kurikulumnya ya. Kemudian itu ya beberapa persyaratan santri. Jadi santri sekarang tidak seperti yang diidentikan orang-orang dahulu. Ya. Terus satu lagi Gus, apa sih pentingnya literasi bagi santri, khususnya yang ada di pondok pesantren? Oke, jadi gini ya. Jadi baik santri atau tidak sekarang dibanjiri yang namanya informasi ya. Makanya para santri mau tidak mau harus punya metode ya yang tepat untuk menganalisa apakah informasi ini baik atau tidak, hoax atau tidak, boleh disebar atau tidak. Makanya menurut saya ini merupakan metode yang penting agar diketahui untuk para santri. Ya. Sejauh mana Gus peran santri itu dalam literasi digital menurut Anda ini? Jadi di inti dari buku saya ini ada di bab 4 ya. Di bab 4 ini saya menulis tentang literasi digital ala santri ya. Ada 3 yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah konsep tabayun ya. Kita semua ya di dalam Al-Qur'an kita ada ada wajib hukumnya ketika datang sebuah informasi maka harus bertabayun ya. Sudah jelas ayatnya tentang tabayun itu. Ini disebutkan, redaksi tabayun disebutkan dalam Al-Quran ini 2 kali ya. Pertama surat An-Nisa ayat 94 dan yang kedua surat Al-Hujarat ayat 6 ya. Ini sudah jelas ya. Kemudian ini berawal dari sebuah berita bohong yang pada waktu itu, makanya perlu yang namanya tabayun ya. Kemudian yang kedua, kenapa harus tabayun? Karena kita harus mengecek apakah informasi yang datang itu fakta atau prasangka. Jika fakta, apakah fakta tersebut memberikan kebaikan, apakah menyulut permusuhan. Jika memberikan kebaikan boleh disebarkan, tapi jika menyulut permusuhan jangan disebar, apalagi prasangka ya kan. Kalau di dalam istilah Islam prasangka itu ada 2. Kalau sesuai dengan kenyataan namanya ghibah, kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya fitnah. Sama-sama jangan disebarkan. Ini salah satu contoh di sini. Yang kedua ada konsep tasawur tasdik ya. Ini adalah ketika dulu kita di pesantren diajari tentang balaghah ya. Di situ ada ilmu tasawur tasdik ya. Ada tasawur doruri, ada tasawur nadori. Lebih jelasnya bisa dilihat di buku saya ya. Jadi ketika masih tasawur jangan disebarkan, tapi kalau sudah tasdik baru boleh disebar. Yang terakhir tahrij hadis ya. Jadi hadis itu ada segala perkataan
perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dibedakan? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Padahal redaksi matanya sama. Karena posisi yang pertama sanad atau pembawa informasi, ya, rawinya bagaimana, sanadnya mutasil atau tidak, adil apa tidak, dobit atau tidak, ya, itu terkait tentang pembawa informasi. Dalam berita juga gitu. Kemudian redaksinya bagaimana, ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan realita di lapangan. Apakah ada syadnya? Tidak ada syad, tidak ada ilat, baru bisa dikatakan hadisnya hadis sahih. Di bawahnya ada hasan, di bawahnya ada dhaif, seperti itu. Ya. Menarik sekali, tapi kita harus break terlebih dahulu, guys. Ngapunten. Para pemirsa MTV, jikalau ingin tahu lanjutannya bagaimana, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah di Aula Dialog. Para pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama Aula Dialog. Kali ini masih tetap bersama Dr. Abdul Hamid, MPD. Beliau merupakan Sekretaris Bidang Media RMI PBNU, dan kita masih membahas tema yang sama, yakni membedah literasi digital santri milenial. Gus, jadi gini Gus, secara kehidupan, apa sih perbedaan antara santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Mas Iwan. Jadi santri itu terikat dengan ruang dan waktu, ya. Kalau santri zaman dulu mungkin ketika berjuang, kalau kita ingat ya resolusi jihad ya, 22 Oktober 1945, karena kita berada di Surabaya, kota pahlawan, sampai terkenal risetnya Ki Agus Sunyoto Allahyarham dengan hubungannya dengan Hari Pahlawan ya, 10 November. Di sana santri-santri sesuai dengan resolusi jihad Hadratus Hasyim Asy'ari mengatakan fardu ain ya untuk mengangkat senjata melawan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Jadi para santri pada waktu itu berjuang menggunakan bambu runcing ya pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu perjuangan santri pada zaman dulu, darah, nyawa taruhannya. Nah, santri sekarang enak sebenarnya ya. Nah, santri sekarang sudah beda. Kalau zaman dulu itu santri itu masih contoh ya, hal yang sederhana, masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, ya kan? Kemudian semuanya sendiri. Tapi santri sekarang enak sekali. Sudah ada tukang masaknya sendiri, tinggal makan. Sudah ada tukang cucinya sendiri kan? Nah, itu sudah sangat. Cuman perjuangannya kita menghadapi dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Jika zaman dulu para santri berjuang mempertahankan ideologi dan kemerdekaan Republik Indonesia dengan darah dan air mata, dengan alat bambu runcing, maka santri sekarang juga harus ikut memperjuangkan ya, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berjuang menggunakan media-media yang kita punya ya. Untuk apa? Untuk menebar informasi ideologi Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Gini Gus, ini kan sekarang kan era banjir informasi ya. Banyak sekali santri-santri itu membentuk sebuah komunitas. Kita kenal ada yang namanya AIS, Arus Informasi Santri, Santri Desain, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini apakah penting komunitas seperti itu bagi santri? Oke, komunitas menurut saya itu sangat penting ya. Kenapa? Karena di dalam komunitas kita bisa mengikuti, menyesuaikan, menyukai dengan sesuatu tema yang sama. Contoh, santri desain ya. Kenapa harus ada santri desain community ya? Karena para santri mau tidak mau harus ikut berdakwah melalui desain ya. Kalau kita tahu semua pendirinya itu kan Pak D. Dodi ya, dari Ponorogo. Jadi beliau itu
Jangan sampai kita dakwahnya para santri ini kalah lah model desainnya, karena sekarang eranya era kemasan ya, eranya era isi itu menjadi yang nomor sekian, yang penting kemasannya bagus. Terkadang kita kalah di kemasan, kita konten isi bagus tapi kemasan kurang ya, kurang bagus. Maka santri desain ini sebagai salah satu contoh bisa saling menginspirasi, bisa saling berbagi dan saling support satu dengan yang lainnya. Mengapa kok santri kok wajib ikut untuk berkompetisi dalam literasi digital? Oke, desain, narasi, berita, ya. dan sebagainya. Jadi saya punya profesor yang namanya Prof. Degeng ya, dari Guru Besar Universitas Negeri Malang ya. Kalau di UI ada Prof. Rinal Kasali. Prof. Degeng itu memberikan apa ya namanya, nama zaman sekarang itu namanya era kesemrawutan ya. Kalau Prof. Rinal Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia, menyatakan era disrupsi ya. Apa sih era disrupsi? Era di mana setiap orang punya apa ya, peluang yang sama ya di dalam media sekarang ini. Jadi ibaratnya itu seperti ring, setiap orang bisa tarung bebas. Nah, kalau santri yang sudah mempunyai pertama sanad keilmuan jelas, kedua konten keagamaan yang jelas, kok tidak mau ikut berjuang di sini, maka ya dosa besar ketika ada orang yang tidak tahu agama kemudian dia berdakwah dan diikuti oleh orang banyak, maka para santri bisa mendapatkan yang namanya dosa besar. Maka hukumnya wajib fardu ain bagi santri yang sudah punya keilmuan yang jelas, yang sudah punya guru yang jelas untuk ikut terjun di dalam dunia maya ini. Kita garis ikut santri wajib ikut berperan. Seperti jihad fisabilillah. Iya, menjadi fa'il ya, tidak menjadi maf'ul bih kan gitu. Ini guys, kita bicara tentang pondok pesantren. Sekarang kan banyak sekali pondok pesantren itu yang memiliki medianya. Nah, kalau Kiai Marzuki ada yang namanya Ngaos Abah. Lirboyo punya Serambi Lirboyo dan lain sebagainya. Bahkan YouTube-nya pun banyak, bukunya pun banyak. Ini pertanyaannya, santri itu kan tidak diperbolehkan memegang gawai itu, Mas. Itu bagaimana sih caranya santri itu kok bisa seperti itu? Sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Jadi gini Ray, kalau seperti saya ini kan generasi tua ya, jadi ke digital itu migrasi, istilahnya itu dari analog ke digital itu migrasi. Tapi seperti Mas Ikhwan sama teman-teman di bawahnya itu sudah native digital, jadi lahir cepret itu sudah ahli di bidang digital. Makanya mau tidak mau ya, santri itu sebenarnya diajari atau tidak itu dia sudah lahir sudah punya skill yang namanya berdigitalisasi itu. Makanya penting semua pesantren khususnya di Indonesia, lebih khususnya lagi di bawah naungan Robitoh Ma'hid Islamiyah, itu harus mempunyai media. Kenapa? Ya, kalau saya mendefinisikan harus ada 3 fungsi sesuai dengan undang-undang pesantren ya. Yang pertama, pesantren ini harus punya fungsi yang namanya sebagai lembaga pendidikan, lembaga pembelajaran. Fungsi yang kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah. Nah, di sini dakwah, di sini media harus berperan. Wajib hukumnya pondok pesantren punya media sendiri ya. Yang ketiga, pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana pesantren bisa memberdayakan masyarakat yang di sekitar pesantren. Ya Gus, yang menjadi pertanyaan ini kan seorang santri itu kan dilarang membawa alat-alat elektronik, HP, komputer dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya di pesantren itu memiliki media-media yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana sih cara santri itu untuk belajar media? Jadi biasanya setahu saya di dalam sebuah pesantren itu akan memilih ya salah seseorang perwakilan yang tafakuh fil media ya, yang dipercaya oleh para pengasuh untuk mengelola medianya, baik website maupun sosial media. Lah, santri-santri yang dikasih amanah inilah yang punya tanggung jawab tidak menyalahgunakan ya media tersebut, kepercayaan para kiai, para ustadz bunyaining untuk menjalankan fungsinya dalam berdakwah, dalam mengkampanyekan nilai-nilai pesantren di masyarakat luar. Ya Gus, terima kasih. Terus ini kita bicara tentang positioning.
pesantren memiliki medianya sendiri, orang lain juga memiliki medianya sendiri. Bahkan banyak sekali Islam-Islam yang beraliran kanan ataupun kiri itu juga punya media sendiri. Lalu bagaimana sih posisi media pesantren itu terhadap media-media yang seperti itu? Terima kasih. Kalau dulu sekitar tahun 2011 ya, itu kita masih kalah ya. Di 10 besar jajaran, kita bahasa langsung lah, website Islam lah ya, di Indonesia kita masih kalah. Kita pada waktu itu nomornya 8, hanya NU Online lah yang masuk 10 besar. Dari mana itu, Gus? Saya punya datanya ya dari teman-teman. Tapi alhamdulillah 2-3 tahun terakhir ini kita sudah menjadi salah satu 3 terbaik ya media Islam populer di Indonesia. Jadi nomor 1 NU Online ya, nomor 2 itu terkadang alif.id, terkadang bincangsyariah.com ya, terkadang dikejar sekarang ada Iqra ID dan beberapa media-media dutaislam.com. Kemudian saya juga mengelola pesantren ID dan arrohim.id, itu sudah mulai menyusul. Jadi alhamdulillah sekarang sudah muncul ya media-media yang sesuai dengan karakteristik Indonesia yang santun ya dan mencerdaskan. Oke, tahan dulu Gus. Para pemirsa AMTV, jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam perbincangan Aula Dialog setelah pariwara yang berikut ini. Ya, terima kasih para pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Aula Dialog. Kali ini masih tetap bersama Dr. Abdul Hamid MPD yang merupakan Sekretaris Bidang Media RMI PBNU ya. Gus, bisa diceritakan Gus, mengapa kok buku ini menjadi pegangan wajib para santri di saat ini? Terima kasih Mas Iwan. Jadi buku ini merupakan salah satu buku penting untuk pegangan para santri. Kenapa? Yang pertama, di dalam buku ini terdapat metode ala santri dalam menghadapi era informasi ini. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, di dalam sini ada contoh-contoh figur Gus, Kiai, Ning, Bunyai ya, dengan beberapa profilnya dan media sosialnya yang bisa teman-teman santri ikuti ya. Di sini ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus Reza ya, ada Gus Hamid Paiton, ada Raden Zaim Ibrahim ya, dan seterusnya. Jadi di sini ada profil-profil beserta sosial medianya. Kemudian di sini juga ada website-website apa sih yang harus diikuti oleh para santri, yang harus dibuka setiap hari, website-website yang jelas sanadnya, website-website yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, karakteristik santri, dan karakteristik Islam. Jadi teman-teman, ini merupakan buku yang lumayan yang kebetulan diberikan sekapur siri oleh Gus Menteri ya, Haji Yakut Khalil Qaumas, dan Mbak Menteri Hajah Ida Fauziah ya, salah satu kader santri terbaik yang sekarang diamanai sebagai menteri oleh Presiden Jokowi. Dan di sini juga diprologi oleh Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin, Ketua Rabithah Mahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Asosiasi Pesantren NU, dan juga diepilogi oleh Gus Ahmad Dhafir Zuhri ya, salah satu Gus muda yang lagi trending di dunia maya. Ya, terakhir Gus, apa harapan Anda setelah masyarakat atau santri membaca buku ini? Harapan saya setelah para santri dan masyarakat membaca buku ini, yang pertama sudah mempunyai skill, para santri dan masyarakat Indonesia sudah punya skill bagaimana cara kita ya memfilter
atau memilih informasi-informasi. Mana informasi yang boleh disebarkan, mana informasi yang tidak boleh disebarkan. Yang kedua, para santri yang kangen ngaji dengan para kiainya, bunyainya, bisa mengikuti sosial media para bunyai dan pak yai itu ada di sini. Dan di sini juga ada panduan website mana yang bisa kita jadikan referensi, ya. Kemudian di sini juga ada panduan cara memilih pondok pesantren, baik yang tahfidz, pondok pesantren yang punya Mahat Ali, pondok pesantren yang punya perguruan tinggi, pondok pesantren yang punya madrasah diniyah takmiliyah. Jadi lumayan buku ini. Ya, yang paling terakhir, kalau ingin mendapatkan buku ini bagaimana? Nah, terima kasih. Yang terakhir, kalau mau mendapatkan buku ini, teman-teman bisa mencarinya di toko buku di Gramedia di seluruh Indonesia atau di Togamas, atau bisa pesan langsung di penulis, begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Abdul Hamid ya, selaku sekretaris bidang media RMI BNU yang bersedia hadir untuk diundang ke Aula Dialog. Semoga kita dapat berjumpa lagi di Amin, amin, amin. Para pemirsa MTV dimanapun Anda berada, berakhir sudah acara Aula Dialog pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program-program menarik yang akan disuguhkan oleh AMTV. Saya Muhammad Iqbal Arifin, mohon berdiri, akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto dulu, Wan.